Beyond Time, bab 554-555. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Cahaya kristal ungu telah menyatu dengan darahnya untuk membentuk lampu kehidupan. Setelah melakukan beberapa penelitian, Su Qing yakin kemampuan lampu kehidupan itu ada hubungannya dengan waktu itu sendiri. Namun, dia masih belum sepenuhnya yakin tentang detailnya. Sifat pelindung jiwa dari payung hitam tidak hilang hanya karena dia melelehkan lampu kehidupan itu. Sifat-sifat itu masih ada, bahkan sifat-sifat itu telah meningkat dibandingkan sebelumnya. Dan waktu yang ditunjukkan pada jam matahari tampaknya berbeda 14 jam dari waktu dunia nyata. Su Qing tidak tahu misteri apa yang terkandung dalam perbedaan itu, bahkan setelah memikirkannya panjang lebar. Selama 7 hari ia mempelajari lampu kehidupan baru itu, ia mencoba mempercepat jam matahari. Namun, mustahil untuk membuat bola cahaya itu, yang tentu saja berisi jiwa yang baru lahir, untuk mempercepat, memperlambat, atau menghentikannya. Jam matahari itu jelas merupakan bagian dari dirinya, tetapi pada saat yang sama, bertindak secara independen. Bahkan, ketika Su Qing mengendalikan jiwa yang baru lahir itu, misalnya dengan mengambilnya dari jam matahari, bola cahaya itu akan tetap berada di tempatnya dan melanjutkan gerakannya yang telah ditentukan. Dengan cara itu, ia sangat mirip dengan kristal ungu. Akhirnya, Su Qing mendapatkan sebuah ide. Dia tidak bisa mengubah pergerakan bola cahaya, juga tidak bisa memutar lempengan itu, tetapi dia bisa memanipulasi genomon. Lagi pula, pada dasarnya, genomon itu terbuat dari darahnya. Dengan beberapa percobaan, dia menyadari bahwa dia bisa melepaskan genomon dari lempengan penunjuk waktu dan menerbangkannya. Ketika dia melakukan itu, lempengan penunjuk waktu kehilangan elemen pemandunya, dan bola cahaya berhenti bergerak. Itu, pada gilirannya, menghilangkan sensasi waktu dari jam matahari. Bola cahaya masih bersinar, tetapi tidak menghasilkan bayangan. Bahkan, terlihat tanda-tanda degradasi samar pada lempengan penunjuk waktu. Su Qing dengan cepat memasang kembali genomon. Pelat penunjuk waktu kembali normal, dan bola cahaya terus berputar. Bayangan genomon kembali normal. Adapun penunjuk waktu, ia mulai bergerak dari titik tepat di mana ia berhenti. Sampai batas tertentu, seolah-olah waktu yang telah berlalu antara melepas genomon dan memasangnya kembali telah lenyap. Kurasa masuk akal untuk mengatakan bahwa waktu telah berhenti. Mata Su Qing berbinar saat ia menyimpulkan bahwa penilaiannya tidak sepenuhnya benar. Terlepas dari itu, setidaknya ia telah membuka fungsi pertama dari lampu kehidupan. Ketika dia melepaskan genomon, menghentikan waktu, Ling'er sedang merangkak keluar dari lengan bajunya untuk membisikkan sesuatu di telinganya. Dia menatapnya, dan kemudian Ling'er berhenti bergerak. Dia hanya tetap di tempatnya tanpa bergerak sama sekali. Seolah-olah waktu telah berhenti mengalir untuknya. Dia hanya berada dalam keadaan itu untuk sesaat. Begitu Su Qing melihat kerusakan pada tempat cakram itu, dia mengembalikan genomon, mengembalikan semuanya ke keadaan normal. Penemuan itu membuat jantungnya berdebar kencang. Saat aku mencabut genomon, waktu berhenti bergerak untuk apapun yang kulihat. Su Qing melakukan beberapa percobaan lagi. Sepanjang waktu itu, Ling'er sama sekali tidak menyadari bahwa dia tetap berada di tempatnya, tanpa bergerak. Seolah-olah dia berusaha keras untuk mencapai telinganya, tetapi terus berhenti di tengah jalan. Akhirnya, dia sampai di telinganya dan menatapnya dengan malu-malu. Kenapa kakak Su Qing menatapku seperti itu? Kata-kata itu terasa familiar bagi Su Qing, namun pikirannya sedang kacau sehingga ia tidak memikirkannya. Sambil mengangguk, dia berkata, "Ling'er, apakah kau memperhatikan sesuatu yang tidak biasa barusan?" Dengan terkejut, Ling'er menggelengkan kepalanya. Su Qing melanjutkan melakukan beberapa percobaan lagi. Ling'er penasaran dengan apa yang sedang terjadi, tetapi ia tahu bahwa kakak Su Qing sedang sibuk, jadi ia duduk dengan nyaman lalu bergoyang maju mundur seolah sedang bermain. Sementara itu, pikiran Su Qing berkecamuk. Ling'er tidak merasakan waktu berhenti untuknya. Aku bisa memikirkan banyak kegunaan dari fungsi ini. Melangkah keluar dari gua di dalam rumah besar itu, dia mendongak ke langit senja dan daratan di sekitarnya.
Merasakan kehangatan hembusan angin, dia menatap ke arah laut api surga. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk tidak melakukan eksperimen yang lebih besar. Mengingat tingkat kultivasinya yang rendah, dan fakta bahwa dia baru saja menciptakan jam matahari, dia merasa bahwa jika dia mencoba menggunakan fungsi penghentian waktu dalam skala besar, misalnya untuk menghentikan pergerakan langit berbintang, atau menghentikan aliran angin, atau lintasan orbit dunia itu sendiri, dia mungkin akan berakhir membunuh dirinya sendiri secara fisik dan spiritual. Jika pergerakan yang mulia sesepuh diibaratkan seperti pergerakan hewan besar yang berlari, maka salah satu hukum magis yang mengaturnya akan mirip dengan energi dalam hewan tersebut. Mengingat kondisinya saat ini, dia seperti tali yang rapuh. Mudah untuk membayangkan apa yang akan terjadi pada tali yang rapuh jika Anda mencoba menggunakannya untuk menahan hewan besar. Sebaiknya lupakan saja untuk saat ini. Namun, Su Qing bisa membayangkan betapa berguna dan mengejutkannya kemampuan ini jika dia menggunakannya di tengah pertarungan. Aku akan menamai kemampuan ini penundaan waktu. Su Qing merasa bahwa lampu penunjuk waktu matahari itu memiliki lebih banyak fungsi yang akan terungkap seiring waktu melalui penelitian lebih lanjut. Tidak perlu terburu-buru, yang terpenting sekarang adalah saya masih punya 4 lampu kehidupan lagi untuk dilelehkan. Dalam 7 hari yang telah berlalu, ia telah pulih sepenuhnya dan kembali ke kondisi puncaknya, membuatnya siap untuk kembali ke laut api langit untuk meningkatkan kultivasinya. Terlebih lagi, ia telah meningkatkan ketahanannya terhadap api langit. Tak ingin membuang waktu, ia melaju kencang menembus malam menuju cahaya lautan api. Kali ini, Su Qing menyesuaikan taktiknya berdasarkan pengalaman sebelumnya. Dia memilih area yang sangat terpencil, dan memastikan untuk segera menyingkirkan kristal merah yang terbentuk. Itu akan memastikan sesi kultivasi ini jauh lebih aman. Dia tidak tahu apakah pusaran 3000 meter lainnya akan terbentuk. Karena tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menyembunyikan pusaran itu jika muncul, dia memilih lokasi terpencil yang bisa dia temukan. 12 hari telah berlalu. Mungkin karena jam matahari, atau mungkin karena alasan lain, lampu angin 7 warna itu meleleh jauh lebih cepat daripada payung hitam. Saat menetes ke dalam darahnya, dan elemen lampu kehidupan berkumpul, dia bisa merasakan bahwa lampu kehidupan pribadi lainnya akan segera terbentuk. Akhirnya, pada malam hari ke-23, Su Qing membuka matanya di kedalaman lahar. Sebuah pusaran berdiameter 3000 meter berputar di sekelilingnya saat lampu penunjuk arah angin 7 warna lenyap sepenuhnya, dan lampu penunjuk arah matahari kedua terbentuk di kabut kehidupan lautan kesadarannya. Bentuknya persis sama dengan jam matahari pertama. Beginilah rupa lampu yang terbentuk dari darahnya. Itulah yang selalu terjadi pada penguasa kekaisaran dan keturunannya. Bagi orang lain untuk kemudian memperoleh satu set lengkap lampu kehidupan yang sama sangatlah sulit. Ketika lampu kehidupan baru terbentuk, dan bayangan Genomon mulai bergerak, waktu yang ditunjukkan pada lampu kehidupan jam matahari pertama tepat 14 jam lebih lambat. Kedua jam matahari bergerak serempak, menyebabkan pusaran berputar lebih cepat. Bahkan terlihat adanya celah spasial yang terbentuk. Saat Su Qing mengamati pemandangan yang menakjubkan itu, dia dapat merasakan bahwa kekuatan lampu kehidupan kedua ini masih mengandung perlindungan tubuh jasmani dari lampu pencanting angin 7 warna. Terlebih lagi, peningkatan kekuatan kedua lampu itu sungguh luar biasa, melampaui apapun sebelumnya. Setelah beberapa penelitian, dia menyadari bahwa kekuatan time lock 2 kali lipat dari sebelumnya. Sementara itu, dia sudah lama menyimpan semua kristal merah yang terbentuk, memutus aura mereka menggunakan kotak yang sama seperti sebelumnya. Tampaknya masuk akal untuk menyimpulkan bahwa sesi kultivasi ini sama sekali tidak terdeteksi oleh siapapun. Meskipun pusaran tersebut secara teoritis dapat menarik perhatian, mengingat lokasinya yang terpencil, tidak akan mudah bagi orang untuk mendeteksinya seperti halnya mereka dapat mengunci kristal api surgawi dengan kompas geomantik. Su Qing telah merencanakan semuanya dengan cara ini karena berpikir itu adalah cara terbaik untuk tidak menarik perhatian. Tetapi terkadang, takdir dapat beroperasi dengan cara yang misterius. Misalnya, saat pusaran berdiameter 3000 meter itu berputar, 3 kristal merah tiba-tiba muncul dari lava dan terbang ke dalam pusaran tersebut. Ekspresi Su Qing berubah dan dia mengulurkan tangan seolah ingin meraih mereka. Namun kemudian, dia mempertimbangkan kembali dan menarik tangannya kembali. Pada saat ini,
Mereka sudah berada di tempat terbuka dan terbang ke sana kemari, jadi sudah terlambat untuk memikirkan cara mencegah orang lain memperhatikan mereka. Sambil menggertakkan giginya, dia berbalik dan terbang pergi. Dia tidak membutuhkan kristal api surgawi, dan lagi pula, jika kristal itu menarik orang ke tempat itu, akan lebih mudah baginya untuk tetap tidak terlihat dengan bergerak ke arah yang berbeda. Meskipun insiden bulan sebelumnya tidak terlalu berarti, para Mirrorling dan Skyface tidak menyerah. Lagi pula, kedua kelompok tersebut telah menghitung bahwa puluhan kristal api surga telah muncul baru-baru ini. Meskipun beberapa pembacaan mungkin merupakan duplikat, mereka yakin bahwa ada satu kejadian di mana lebih dari 20 kristal muncul sekaligus. Mengingat bahwa mereka menganggap kristal-kristal itu sebagai harta karun yang berharga, tidak heran jika guru kerajaan datang sendiri untuk mengambil alih. Ketika kristal api surgawi muncul di pusaran itu, mereka dengan cepat mengunci lokasi tersebut, dengan asumsi bahwa kristal-kristal itu akan menghilang dengan cepat seperti yang terjadi di masa lalu. Tetapi ketika hal itu tidak terjadi, dengan cepat menjadi sangat jelas kemana mereka harus menuju. Sementara itu, Su King sudah berada cukup jauh dari pusaran tersebut, melaju dengan kecepatan tinggi. Namun tak lama kemudian, ia menyadari ada sesuatu yang sedang terjadi. Ada sekelompok kultivator Mirrorling yang tampaknya telah mengunci posisinya dan bergerak untuk mencegatnya. Kelompok itu terdiri dari 4 kultivator inti emas dan 2 yang memancarkan fluktuasi jiwa baru lahir. Dari 2 yang terakhir, 1 telah melewati 1 cobaan, yang lainnya telah melewati 2 cobaan. Begitu melihat Su King, wajah mereka berseri-seri. Para ahli inti emas mundur untuk memberitahu anggota spesies mereka yang lain, sementara kedua kultivator jiwa baru melesat menuju Su King. Mereka masih bisa menemukanku. Su King mengerutkan kening. Dia benar-benar mulai mengerti betapa frustrasinya berada di lokasi asing tanpa informasi latar belakang atau laporan intelijen. Jangan bilang mereka bisa merasakan kristal api surgawi bahkan di dalam kotak itu. Mata Su King berkilauan dengan niat membunuh. Setelah semua lari dan melarikan diri yang telah dilakukannya, niat membunuhnya telah menumpuk hingga ke tingkat yang sangat tinggi. Karena saya tidak memiliki laporan intelijen apapun, maka saya akan membunuh beberapa dari mereka dan melihat apakah saya bisa mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Su King melepaskan kekuatan racun terlarangnya, membebaskan bayangannya, melepaskan kekuatan duri kemalangan, dan melepaskan fluktuasi dari semua jiwa-jiwa yang baru lahir. Bisa terdapat perbedaan yang sangat besar antara kultivator di tingkat Nascent Soul. Berdasarkan kekuatan cadangan yang mereka miliki, bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk terobosan mereka, dan banyak faktor kecil lainnya, 2 kultivator bisa berada pada tingkat kekuatan yang sangat berbeda. Salah satunya, jumlah cobaan memiliki pengaruh besar terhadap seberapa kuat seorang kultivator. Spesies yang berbeda memiliki ciri-ciri yang berbeda, dan pengalaman pribadi juga berperan di dalamnya. Ini tidak sesederhana seperti di Gold Core, di mana semuanya bergantung pada istana surgawi. Jika 2 kultivator Nascent Soul sangat berbeda, maka aura mereka akan terasa berbeda. Jika tidak, diperlukan pemeriksaan yang cermat untuk melihat perbedaannya. Namun, ada standar kasar yang diterapkan oleh sebagian besar spesies. Cobaan pertama mendorong seseorang dari pseudo Nascent Soul ke tingkat Nascent Soul sejati. Saat itulah seorang kultivator memperoleh jiwa Dao dan kemampuan bertempur Nascent Soul sejati. Cobaan takdir surga kedua akan menggandakan kekuatan seseorang. Dengan kata lain, setiap Nascent Soul akan 2 kali lebih kuat. Dengan cobaan ketiga, kekuatannya menjadi 3 kali lipat. Kultivator Skyface yang pernah dilawan Su King sebelumnya dianggap sebagai yang terpilih di antara spesiesnya. Meskipun ia tidak memiliki lampu kehidupan, ia memiliki 7 jiwa baru, dan telah mengalami 2 cobaan takdir surga. Karena itu, ia dapat dianggap memiliki kemampuan bertarung 14 jiwa. Karena alasan itulah, setelah mendeteksi 13 jiwa baru Su King, ia memilih untuk menyerang. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa ketika ia berada di inti emas, ia memiliki 7 istana surgawi. Dan ketika berada di pembentukan fondasi, ia memiliki 4 api kehidupan. Itu, pada gilirannya, berarti ia memiliki 120 lubang dharma, ia belum pernah mencapai batas tertinggi 121.
Namun, jalan yang ditempuh Suking melibatkan pencapaian 121 lubang dharma. Selain Guru Sengyun dan Kong Xianglong, dia belum pernah bertemu orang lain yang mencapai hal itu. Atau jikapun pernah, orang itu tidak mengungkapkan kekuatan sebenarnya, sehingga Suking tidak mungkin mengetahuinya. Namun, itu hanyalah aspek dasarnya. Istana Surgawi adalah cara termudah untuk mengklasifikasikan kultivator inti emas, tetapi ketika sampai pada pertarungan antara kultivator jiwa baru lahir, segalanya berubah. Mengukur kekuatan kultivator Naschen Soul dengan level yang sama juga melibatkan harta karun mereka, teknik mereka, kemampuan bawaan spesies mereka, dan kemampuan adaptasi mereka dalam pertempuran. Semua hal tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kemenangan atau kekalahan. Dengan kata lain, kekuatan Naschen Soul bukanlah satu-satunya hal yang dapat diandalkan. Itu lebih seperti referensi umum. Terkadang, satu-satunya cara untuk mengetahui siapa yang lebih kuat adalah dengan bertarung. Begitulah cara kerja Suking. 13 jiwa daunnya telah mengalami satu cobaan takdir surga, jadi secara teori, dia memiliki kemampuan bertempur setara 13 jiwa. Namun, jiwa daunnya sangat unik. Faktor-faktor tersebut meliputi teknik kelas kekaisarannya, hubungannya dengan para dewa, dao surgawinya, botol lanskap waktu, cahaya fajar, dan lampu kehidupan jam mataharinya. Karena semua alasan itu, kemampuan bertempur Suking di tingkat jiwa Naschen jauh melampaui kultivator biasa. Pada intinya, jiwa daunnya sudah sekuat seolah-olah telah mengalami 2 cobaan takdir surgawi. Dan itu berarti dia pada dasarnya memiliki kemampuan bertarung setara dengan 24 jiwa. Satu-satunya alasan mengapa jumlahnya bukan 26 adalah karena dia masih memiliki 2 lampu kehidupan yang belum dilebur dan diubah menjadi 2 jam matahari tambahan. Ketika dia melakukan itu, dia akan memiliki 26 kekuatan tempur jiwa. Meskipun begitu, Suking selalu berhati-hati. Jika dia bisa mendorong jiwa daunnya ke level itu, maka orang lain pun bisa melakukan hal yang sama. Dan itu belum termasuk musuh yang memiliki harta dan teknik yang dapat mereka gunakan. Itulah mengapa segalanya menjadi sangat rumit di Naschen Soul. Bahkan saat pikiran-pikiran seperti itu berkecamuk di benaknya, dia melesat keluar dari lahar, melepaskan seluruh kekuatan dari 13 jiwa daunnya, yang berubah menjadi kekuatan tempur yang menakutkan dari 24 jiwa. Sesaat kemudian, dia muncul di hadapan salah satu cermin jiwa baru lahir yang mengalami satu cobaan. Kultivator Mirrorling itu bereaksi dengan terkejut. Meskipun seluruh energinya dicurahkan ke dalam formasi mantra, ia memiliki pengalaman bertarung yang cukup dan refleks yang baik. Akibatnya, ia langsung mengalihkan perhatiannya dan melepaskan kekuatan 6 jiwa barunya. Ia juga memuntahkan pedang terbang. Pada saat yang sama, cermin di dahinya berkilauan, memancarkan cahaya ke Suking yang menyebabkan wajah Mirrorling tiba-tiba menyerupai wajah Suking. Ini adalah salah satu kemampuan bawaan spesies mereka, dan kemampuan ini langsung meningkatkan kekuatan tempur Mirrorling hingga level 8 jiwa. Kemampuan bawaan itu sungguh luar biasa, dan ketika digunakan pada kultivator satu kesengsaraan biasa, hampir selalu mengakibatkan korban dibantai. Namun, ketika tingkat kekuatan absolut terlalu timpang, akan ada terlalu banyak faktor yang berperan dan tidak dapat dikendalikan. Dan begitulah, saat Suking tiba, cahaya dingin menyala, dan kepala kultivator Mirrorling terlepas dari pundaknya. Darah berhamburan, dan jeritan terdengar, tetapi Suking sudah pergi, bergegas menuju salah satu pencermin jiwa baru lahir. Dia juga melepaskan racun terlarangnya, bukan untuk menargetkan para ahli jiwa baru lahir, melainkan para kultivator inti emas. Peningkatan kekuatan Suking baru-baru ini mengakibatkan inti racun terlarangnya menjadi lebih ganas dan menakutkan. Saat racun itu menyebar, sekitar 7 kultivator inti emas berteriak ketakutan. Sebelum mereka dapat melakukan apapun sebagai respons, tubuh mereka berubah ungu, dan mereka mulai membusuk. Jeritan ketakutan terdengar di mana-mana. Sementara itu, kultivator inti emas lainnya gemetar, lalu mata mereka berubah menjadi hitam pekat. Sambil tertawa jahat, mereka bergegas menuju cermin formasi mantra raksasa dan kemudian meledakkan diri. Saat dentuman terdengar, seberkas kilat merah mengikuti Spike of Misfortune saat ia melesat bolak-balik dengan akurasi yang mematikan. Para kultivator Mirrorling lainnya di daerah itu tampak terkejut. Kekacauan pun terjadi hampir seketika.
Duan Muzang, yang masih berjuang mengatasi tekanan cermin, juga terkejut. Namun, ketika ia melihat para kultivator Mirrorling telah diracuni, pupil matanya menyempit. Ia tahu persis apa yang sedang terjadi. Itulah si berandal pengkhianat itu. Dengan itu, dia berseru dengan suara lantang, "Jangan buang-buang waktu. Selesaikan pertarungan dan bunuh para kultivator Naschen Soul itu. Tanpa mereka yang memberi daya pada formasi mantra, aku akan bebas." Cepat, guru kerajaan Mirrorling sedang dalam perjalanan. Wajah di cermin berputar menatap Su Qing. Namun, saat itulah Duan Muzang tertawa terbahak-bahak, dan mengabaikan fakta bahwa itu dapat memperparah lukanya. Ia mengerahkan kekuatan dari basis kultivasinya. 8 jiwa baru muncul, semuanya berdenyut dengan kekuatan mengejutkan dari 5 cobaan. Yang lebih menakjubkan daripada 8 jiwa baru itu adalah sebuah harta karun rahasia ilusi. Namun, harta karun rahasia itu telah runtuh dan layu, yang merupakan bukti kegagalan terobosan sebelumnya. Meskipun demikian, itu adalah tingkat kemampuan bertempur yang mengesankan. Dan penambahan harta karun rahasia itu memaksa wajah di cermin untuk berpaling dari Su Qing dan memfokuskan semua upayanya untuk menekan Duan Muzang. Dentuman gemuruh bergema saat Su Qing menyerang dengan kecepatan lebih tinggi. Dia tidak membutuhkan nasihat dari Duan Muzang. Sejak saat dia melancarkan serangannya, dia tahu bahwa itu harus diakhiri dengan cepat, dan dia tidak boleh menunda-nunda. Saat itu, dia telah melepaskan racun terlarangnya, membiarkan bayangan itu menimbulkan malapetaka, dan mengirimkan duri kemalangan terbang kemana-mana. Sementara semua itu terjadi, Su Qing mendekati Naschen Soul Mirrorling lainnya. Sayangnya, para Mirrorling akhirnya bereaksi terhadap perkembangan mendadak tersebut. Dengan teriakan marah, 2 ahli Naschen Soul tingkat 2 kesengsaraan, dan 1 kultivator tingkat 3 kesengsaraan, semuanya menyerbu ke arah Su Qing. Saat mereka mendekat, cahaya fajar Su Qing berkilat. Seluruh cahaya di area tersebut digantikan oleh cahaya 7 warna, memaksa musuh untuk berhenti dan mundur. Sementara itu, Su Qing memasuki wujud Gruglumnya, melesat cepat dan menerobos salah satu Mirrorling. Ketika dia keluar dari sisi lain, dia memegang 2 jiwa baru di tangannya, yang langsung dia hancurkan. Puluhan klon iblis langit yang menggeram menerkam Mirrorling di belakangnya. Jeritan melengking dan putus asa keluar dari mulut Mirrorling saat tubuhnya gemetar dan layu. Su Qing menerjang ke belakang, dan saat dia melakukannya, tempat yang sebelumnya dia tempati runtuh menjadi pusaran besar yang dikirim oleh kultivator 3 kesengsaraan. "Kau ingin mati, manusia hina!" teriak Mirrorling. 7 jiwa baru muncul di dalam dirinya, 5 di antaranya memiliki kekuatan 3 kesengsaraan, dan 2 sisanya memiliki kekuatan 2 kesengsaraan. Secara keseluruhan, itu menyebabkannya bergetar dengan kekuatan tempur hampir 20 jiwa. Terlebih lagi, sebuah cermin hitam ilusi muncul di belakangnya, yang semakin meningkatkan kekuatannya. Di dalam cermin itu terdapat seekor kelelawar hitam besar, terikat di tempatnya dan melepaskan gelombang suara yang kuat ke segala arah. Ia juga memegang tombak panjang di tangannya, yang dikelilingi oleh jiwa-jiwa penuh dendam yang tak terhitung jumlahnya yang melolong dalam kesedihan. Namun, masih ada lagi. Ada 2 dari 3 Mirrorling tingkat kesengsaraan, dan yang lainnya mendekat dari arah berlawanan. Yang ini mengenakan baju zirah hitam dan memiliki 7 bola api hantu yang melayang di sekitar kepalanya. Masing-masing adalah manifestasi dari jiwa yang baru lahir. Selain itu, ia memiliki jubah yang terpasang pada baju zirahnya yang terbuat dari mata yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya menatap Su Qing dengan marah. Jika itu belum cukup, masih ada 4 dari 2 Mirrorling tingkat kesengsaraan yang mendekati Su Qing dari segala arah. Duan Muzang memperhatikan dengan saksama apa yang sedang terjadi. Jika dia tidak terjebak, membunuh para Mirrorling itu akan semudah membalikkan kartunya. Namun, ada sesuatu tentang kemampuan bertarung Su Qing yang tampak aneh baginya. Jiwa-jiwa yang baru tumbuh dari sipang kecil itu tampak sangat kotor. Saat racun Su Qing menyebar, jeritan kestongkuan terdengar di mana-mana. Namun ke-6 Naschen Soul Mirrorling masih terus mendekat. Saat itulah mata Su Qing menjadi sedingin es. Di dalam dirinya, jarum penunjuk pada salah satu jam mataharinya naik, dan dia menoleh untuk melihat cermin 3 kesengsaraan terdekat. Seketika itu, jam matahari pertamanya berhenti bergerak. Kekuatan penghentian itu kemudian merambat melalui tatapannya dan memengaruhi cermin yang sedang dilihatnya.
Cermin 3 kesengsaraan itu berhenti di tempatnya, ekspresinya ganas. Seolah-olah waktu melambat hingga berhenti untuknya secara khusus. Itu hanya berlangsung sesaat sebelum dia pulih. Tetapi bagi kultivator di tingkat jiwa baru lahir, sesaat dapat berarti perbedaan antara hidup dan mati. Tepat ketika ia pulih, pisau Su Qing menebas tenggorokannya, dan kepalanya terlepas dari bahunya dalam cipratan darah. Su Qing tidak punya waktu untuk melakukan apapun selain mengambil jiwa-jiwa yang baru lahir dan menghancurkannya. Ketika dia memasang kembali genomon, jam matahari itu tampak sangat layu. Kondisinya jauh lebih buruk daripada saat dia mengujinya pada Linger. Untungnya, jam matahari itu sudah mulai memperbaiki dirinya sendiri secara perlahan. Namun, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk mempelajari apa yang sedang terjadi. Su Qing dengan cepat melihat Mirrorling 3 kesengsaraan lainnya dan melepaskan genomon dari jam matahari keduanya. Mirrorling lainnya benar-benar tercengang oleh apa yang baru saja dilihatnya. Entah mengapa, Mirrorling lainnya itu tiba-tiba berhenti bergerak beberapa saat yang lalu. Dia tidak melawan atau menolak dengan cara apapun. Dia tampak seperti boneka saat kultivator manusia itu memenggal kepalanya. Ini, sebelum Mirrorling sempat memahami apa yang terjadi, tatapan Su Qing tertuju padanya.